Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat logaritma untuk bagian yang kedua, yaitu sifat 6 sampai dengan 10. Ya, kalau kemarin sudah 1 sampai 5, ini lanjutannya 6 sampai 10. Oke, untuk sifat 6 terlebih dahulu ya, saya bahas. Di sini ketika ada A dipangkatkan A log B, jadi posisinya A log B itu sebagai pangkat, jadi penulisannya di atas kecil. Ini nilainya adalah B. Penjelasannya seperti ini. Ya, anggap aja misalkan A log B itu sebagai X, ya, nilai X. Dengan sifat eksponen, berarti kan ketika ada bentuk logaritma seperti ini, yang kiri pangkatkan yang kanan, jadinya yang tengah. Berarti ini kalau diubah dalam bentuk eksponen adalah A dipangkatkan X sama dengan B. Nah ini, kalau ini kita ubah, A log B itu kan tadi sudah kita anggap sama dengan X. Berarti kan ini, ya, yang A log B itu sama saja X. Berarti kan ini A pangkat X, ya, sehingga tentu nilainya adalah B. Nah, seperti itu. Jadi intinya gini, kalau ada bentuk pangkat seperti nomor 6, asal yang dipangkatkan ini dengan basisnya sama, ya, sudah sama, maka ya jawabannya pasti B itu sendiri. Ya, kalau misalkan kita mau menggunakan contoh 3 pangkatkan 3 log 9 misalkan gitu. Ya, kalau kita menghitung secara manual 3 log 9 tentu nilainya 2. Berarti ini sama saja 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ya kembali lagi 9. Jadi asal yang ini sudah sama, ya, 3 dia sama, maka ya jawabannya 9 itu sendiri. Ya, oke, itu penjelasan untuk sifat yang nomor 6. Kemudian tadi nomor 6 sudah saya hapus ya syarat-syaratannya. Sekarang akan saya jelaskan sedikit untuk sifat yang ketujuh. Jadi ketika ada A log B dikalikan dikalikan B log C. Nah, ini kan secara teori kalau kalian masih ingat sifat yang nomor 4, itu kan ketika ada A log B itu bisa diubah jadi log B per log basisnya, yaitu log A. Berarti kalau A log B itu jadi log B per log A, maka nanti B log C menjadi log C per log B. Kemudian karena ini perkalian bilangan, berarti kan ini, nah ini unsur yang sama. Berarti nanti hasil perkaliannya adalah log C per log A. Berarti kan tadi kalau ada log B per log A, itu kan jadinya ini. Ya, jadinya A log B. Berarti kalau huruf B-nya sekarang diganti C, berarti kan ini sama saja A log C. Ya, seperti itu. Jadi simpelnya gini, nanti ketika ada perkalian bentuk log, asal dua angka yang berdekatan ini sama, ya, maka gampangannya itu kita coret, ya, asal sudah sama. Nah, untuk sifat 8, ya, ini penjelasannya masih menggunakan sifat yang keempat tadi. Jadi kan secara teori A log B itu sama saja log B per log basisnya. Ya, itu log A. Kemudian kalau kita ingin mengubah urutannya ini atau mengubah yang pembilang jadi penyebut jadi pembilang, maka kan harus kita tambah seper. Ya, kalau kita tambah seper di atasnya, maka nanti urutannya ini dibalik. Yang tadinya log B per log A menjadi log A per log B. Ya, konsep ini sama dengan kalau ada 1 dibagi 2 per 3. Itu ya pasti ketemunya 3 per 2. Jadi kalau kita ingin membalik posisinya ini, maka harus ditambahi seper. Sehingga sekarang kita memperoleh bentuk log
A per log B. Berarti log A per log B sama saja kalau ini ya, B-nya kita pindahkan ke basis. Berarti nanti menjadi 1 per B log A. Nah, cuma memang kalau ada bentuk perhitungan, nanti yang akan sering dipakai itu nanti terutama untuk dari sifat 6 sampai 10 ya. Itu paling sifat 6, sifat 7, nanti sama sifat 10. 8 sama 9 itu agak jarang. Nanti terutama sifat 8 itu penggunaannya akan di materi khusus, yaitu yang bagian menentukan nilai logaritma. Nah, untuk sifat 9 itu mirip ya dengan sifat nomor 8. Jadi kalau kita memperoleh bentuk B per C, kalau kita menginginkan bentuk 1 per, ya maka ini harus dibalik posisinya. Yang tadinya B per C ya harus menjadi C per B. 1 dibagi C per B. Masih ingat kalau bentuk 1 per? Bentuk 1 per itu kan berarti sama saja pangkat negatif gitu ya. Jadi ini sama saja C per B pangkat min 1. Sehingga ketika ada A log B per C, itu kan berarti sama saja A log C per B, tapi dipangkatkan min 1. Kalau kalian masih ingat sifat yang kelima, itu pangkat yang kanan per pangkat yang kiri. Di sini kan A-nya berarti A pangkat 1. Ya. Min 1 dibagi 1. Maka kita peroleh ya min 1 atau cukup dituliskan min saja ya. Min A log C per B. Nah, itulah penjelasan dari sifat 9. Jadi sebetulnya kalau sifat 7, 8, 9 itu sebetulnya sifat 4 dan sifat 5 yang dikembangkan ya. Jadi bentuknya agak berbeda. Kemudian untuk sifat 10 ini akan lebih mudah kalau kita melihat dari posisi arah kanan ke kiri ya. Kalau kalian ingat bentuk 5, kalau ada bentuk A pangkat log B pangkat, itu kan pangkat yang kanan berarti M per pangkat yang kiri tetap M juga ya. M dengan M pindah ke depan, A log B. Ini kalau misalkan menggunakan sifat yang kelima ya. M per M itu kan sama saja 1 ya, berarti ini sama saja A log B. Nah, seperti itu. Sehingga gini, simpelnya gini, kalau nanti kita ketemu bentuk yang sifat menggunakan sifat yang ke-10, itu kalau kita mau menambahkan pangkat boleh, asal pangkatnya itu sama. Jadi misalkan 2 log 8. Kalau kita misalkan mau menambahkan pangkat, ini 2 log 8 itu kan nilainya 3. Maka ini tetap kamu boleh kalau misalkan ini ditambahkan pangkatnya 3. Jadi 2 pangkat 2 log 8 pangkat 2 itu ya tetap nilainya 3, tidak berubah ya, nilainya tetap sama. Jadi secara teori 2 log 8 itu ya sama saja kalau 2 nya pangkatkan 2 4, 8 nya pangkatkan 2 64. Ini nilainya sama. Jadi asal dipangkatkan yang sama maka itu boleh. Ya, itulah ke-10 sifat-sifat logaritma yang harus kalian pahami dengan baik agar setiap nanti soal-soal yang memuat perhitungan logaritma, kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang ada di sini. Ya, nomor 1, di sini ada 3 dipangkatkan 3 log 7 ditambah 4 dipangkatkan 2 log 5. Secara teori, kalau soal nomor 1 ini kalau dilihat dari bentuknya tentu ini menggunakan sifat ke-6. Ya, karena ini bentuknya pangkat. Sifat ke-6 itu adalah kalau bilangan yang dipangkatkan dengan basisnya sama, maka ya jawabannya B. Ini juga sama. 3 dengan yang 3 sudah sama, maka 3 dipangkatkan 3 log 7, ya tentu jawabannya 7 itu sendiri. Ya, berarti ini 7. Ditambah, nah, kemudian kita menemukan bentuk yang berbeda, yaitu 4 dipangkatkan 2 log 5 ya, 4 dipangkatkan 2 log 5. Nah, secara teori kalau yang dipangkatkan ini 4 dengan yang di sini
tidak sama, maka tidak bisa. Ya, terus jawabannya 5 tidak bisa. Maka kita harus menggunakan sifat yang ke-10. Ya. Jadi ini sifat ke-10 itu kalau kita ingin mengubah agar angka 2-nya ini menjadi 4, berarti kan 2 ini harus dipangkatkan 2. Ya, kita tambahi unsur pangkat 2. Kita boleh menambahkan unsur pangkat 2 asal ya, yang 5 ini juga harus dipangkatkan 2. Maka ini namanya tidak mengubah nilai, tapi hanya mengubah bentuknya saja. Sehingga 4 pangkat 2 log 5 senilai dengan 4 pangkat 2 pangkat 2. 4 log 5 pangkat 2, 25. Jadi 2 log 5 itu ya setara dengan 4 log 25. Sekarang nilai yang di sini sudah sama-sama 4. Ya berarti jawabannya adalah 25 itu sendiri ya. Berarti ini sama aja 25. Sehingga jawabannya 7 tambah 25 adalah 32. Untuk soal nomor 2 ya. Tadi untuk coret-coretan soal nomor 1 sudah saya hapus biar nanti untuk ruang coret-coret soal nomor 2. Di sini menggunakan operasi perkalian. Satu-satunya sifat log yang menggunakan unsur perkalian adalah sifat yang ke-7. Ya, berarti kamu harus paham betul sifat ke-7 itu yang seperti apa. Sifat yang ke-7 adalah kalau yang ini, dua angka yang berdekatan ini, numerus dengan basis yang berdekatan itu dikalikan, maka ya simpelnya itu dicoret. Ya, kalau angkanya sudah sama, itu dicoret. Sehingga ini 3 dengan 3 sudah sama, berarti bisa kita coret. Sehingga 4 log 3 dikali 3 log 8 sama saja tinggal 4 log 8. Karena 3-nya sudah kita coret. Kemudian 4 log 8 terserah kamu mau pakai sifat 4 boleh, sifat 5 boleh. Jadi memang harus paham beberapa macam ya dari sifat logaritma. Paling mudah kalau soal seperti ini kita pakai sifat 5 saja. 4 itu 2 pangkat 2. Log 8, 8 itu 2 pangkat 3. Ya, masih ingat teori yang sudah saya sampaikan ketika yang kiri 2 pangkat, kanan 2 pangkat, maka 2 yang ini tidak usah kita hiraukan. Kita cukup pangkat yang kanan per pangkat yang kiri. Pangkat yang kanan 3 per pangkat yang kiri 2. Ya, sehingga untuk soal nomor 2, jawaban akhirnya adalah 3 per 2. Kemudian untuk soal yang ketiga atau soal terakhir, ya. Di sini ada pengurangan dengan perkalian. Tentu yang harus kita dahulukan adalah operasi perkalian, ya, karena kurang sama kali kan menang kali. Kemudian berarti yang kita hitung dulu adalah yang bagian belakang ini, ya. Oh, ini perkalian, berarti ingat kembali konsep yang tadi seperti nomor 2, ingat konsep sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 adalah kalau kita mau mengalikan log, maka dua angka ini harus sama. Ya, 25 dengan angka 5 harus sama. Nah, sementara kan belum sama. Maka agar sama, biasanya bilangan yang lebih kecil yang kita ubah. 5 agar menjadi 25, tentu kita tinggal tambahkan pangkat 2. Ya, ini berarti sifat berapa? Sifat 10. Jadi, boleh kita tambahkan 2. Nanti yang penting 2 yang ini juga pangkatkan 2. Sehingga ini kalau mau didetailkan ya, coret-coretannya. 3 log 25. Nah, 5 log 2 itu ya senilai dengan 25 log 2 pangkat 2, 4. Nah, ini sudah sama, berarti bisa kita coret. Ya, sehingga yang yang belakang ini nilainya 3 log 4. Kemudian yang depan ya tetap ya karena kita belum menghitung yang depan. 3 log 108 dikurangi 3 log 4 ya. Ini log dikurangi log. Nah, berarti harus ingat sifat yang ketiga ya. Jadi memang harus paham betul ini sifat-sifat log. Kalau bisa memang betul, kalau bisa hafal ya, karena kalau nggak hafal juga agak repot ini. Ketika ada log dikurangi log, basisnya sama, berarti akan berubah menjadi pembagian ya, 108 dibagi 4. 108 dibagi 4 tentu nilainya adalah 27. Sehingga jawaban akhirnya adalah 3 log 27 itu berapa? Ya tentu jawabannya 3.
Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pembahasan 10 sifat logaritma yang kamu harus betul-betul paham ciri-ciri dan modul-modulnya agar nanti kalian bisa menentukan oh ini kira-kira kalau mengerjakan soal seperti ini pakai sifat yang mana gitu ya. Karena kalau sampai salah sifat ya nanti mengerjakannya bisa terlalu lama atau malah nggak ketemu. Nah, seperti itu penjelasan untuk sifat logaritma khususnya yang sifat ke-6 sampai dengan 10. Kalau ada yang masih belum paham, silakan nanti bisa di-replay kembali video saya atau bisa jika ditanyakan di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa.